warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang 3 ayat Al-Quran. 3 ayat Al-Quran, yaitu pada tema besar Love and Tears, dan insya Allah kita di pagi hari ini berbicara tentang tema yaitu keteguhan cinta. Dalam artian keteguhan cinta ini adalah tetap berada pada barisan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, tetap istiqomah dengan husnudzon kepada Allah, dan yang paling utama tetap istiqomah cinta kepada Allah apapun yang terjadi. Jadi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena musim ini, musim itu, dapat ini, dapat itu. Nah, maka ketika berbicara tentang keteguhan cinta ini, kita akan berbicara tentang 3 ayat Al-Quran. Yang pertama, silakan teman-teman buka pada surah Al-Hajj. Pada surah Al-Hajj di ayat yang ke-11. Pada surah Al-Hajj di ayat yang ke-11 jelas sekali di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada tipe-tipe manusia di dalam cintanya kepada Allah. Ada tipe manusia di dalam ibadahnya kepada Allah. Ada orang-orang yang kemudian ketika mendapatkan kenikmatan, mereka mencintai Allah Ta'ala. Tapi ketika kenikmatan itu oleh Allah dicabut, bukan kemudian Allah mengazab dia, tapi Allah pindahkan dari satu nikmat menuju nikmat yang lainnya. Tapi nikmat yang Allah ganti tersebut dengan sesuatu yang baru, ternyata sesuatu yang baru ini tidaklah dapat ia fahami bahwa itu merupakan nikmat dari Allah. Akhirnya dia murka. Dia marah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, sebelum saya mulai, saya punya satu cerita. Ini cerita baru saya dapat kemarin, seorang teman kami di suatu daerah ya, kami nggak nyebutkan tempat dan nama juga karena ini bisa jadi baik, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi buruk. Tidak menutup kemungkinan ada potensi buruk. Artinya begini, seseorang yang akan saya ceritakan ini adalah orang yang dahulunya bekerja di bank konvensional. Dengan gaji yang sudah, saya ceritakan aja ya, karena tidak nyebut nama, tidak nyebut tempat, maka ya aman kalau kita ceritain. Gajinya itu per bulan dengan semuanya, tunjangannya, bonus yang segala macam, itu per bulan, setiap bulan minimal paling dikit 45 juta. Jadi paling sedikit satu bulan dia itu mendapatkan gaji 45 juta. Kemudian setiap uang itu diberikan sebagiannya kepada istrinya. Dalam keadaan istrinya itu istrinya itu menasehati suaminya. Nanti kita akan ketemu benangnya ini, tapi dengerin dulu dengan baik. Istrinya ngomong apa? Mas, 20.000 yang engkau berikan kepadaku setiap hari dari harta dan hasil kerjamu yang halal, itu jauh lebih menyenangkan untukku dibandingkan 45 juta yang engkau berikan kepadaku dari hasil bekerja riba. Wah. Jadi istrinya tiap hari begitu. Jadi istrinya ngomong, Mas, 20.000 itu cukup untuk kita makan sehari, Mas. Untuk kita beli beras, untuk biaya gas LPG, untuk kemudian kita beli lauk, untuk kemudian keperluan yang lainnya. Sehari 20.000 itu untuk kita cukup, Mas. Tapi berikan kepadaku 20.000 itu dari uang yang halal. Karena akan membentuk darah dan dagingku, membentuk akhlakku, membentuk ibadahku, membentuk karakter anak-anakku, Mas. Sampai lama-kelamaan si suami ini mulai berpikir dengan ucapan istrinya itu. Sampai singkat cerita, tidak saya ceritakan terlalu panjang, singkat cerita, si suami itu pada akhirnya kuat hati untuk meninggalkan pekerjaannya. Sudah. Setelah dia meninggalkan pekerjaannya, dia coba memulai usaha-usaha. Dan sempat ketika kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, di awal dia mencoba usaha, mulai dia jual catering masakan rumahan, mulai kemudian dia juga macam-macam lah, 5. Dan 5 usaha itu Allah takdirkan gagal. Dalam keadaan dia masih punya tanggungan yang harus dia lunasi di bank tersebut 800 juta. Sudah, suatu hari duit dia itu tersisa 500.000. Subhanallah, tabarakallah. Duitnya tersisa berapa? 500.000. Dia bawa ke suatu tempat, dia belanja dagangan. Sama yang punya dagangan dibilang, Mas, ambil aja, gak usah dibayar. Nanti kalau laku baru kamu bayar, selisih harganya keuntunganmu. Dia bilang gak mau. Saya kalau ambil barang saya harus bayar. Karena saya anggap ini jual beli dan saya akan memperjualbelikannya lagi. Subhanallah, sukses. Dari duit 500.000 tadi, bulan depannya dia belanja 750.000.
Bulan depannya dia belanja sekian juta. Terus oleh Allah dimudahkan. Sampai sekarang dia melakukan usaha, tetap usaha yang dia awali tersebut, dan sudah memiliki beberapa cabang di kota-kota besar. Malang, Surabaya, Medan, Jakarta. Luar biasa, Malang, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Nah sudah, kemudian ketika saya hendak pulang, maka si suami yang ex-bank tadi ngomong sama saya, Ustadz, tolong saya diberi nasihat. Saya kasih nasihat kepada beliau, terinspirasi dari surah Al-Hajj pada ayat yang ke-11. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba terfikir di pikiran saya itu surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Di mana teman saya ini ceritanya senantiasa oleh Allah, alhamdulillah dimudahkan, alhamdulillah dilancarkan, alhamdulillah disukseskan, alhamdulillah ketemu ini berhasil, alhamdulillah buka di sini berhasil, alhamdulillah buka di sana berhasil. Kan begitu. Maka langsung saya ingetin, hati-hati. Keberhasilan utama Anda, saya ingatkan dia, keberhasilan utama Anda itu bukan dengan suksesnya perniagaan dan bisnis yang Anda kelola sekarang. Itu sudah yang nomor sekian, saya bilang. Dan boleh jadi ini bukan sukses tapi ujian, saya bilang. Tapi kesuksesan Anda yang paling utama adalah ketika Anda berani mengambil keputusan untuk meninggalkan sesuatu yang haram, walaupun yang haram itu memberikan kepada Anda keuntungan yang besar luar biasa, dan Anda pindah mencari yang halal dalam keadaan yang halal itu belum pasti Anda dapatkan. Dalam tanda kutip bahasa manusia ya. Saya bilang itu. Nah sehingga sekarang kalau Anda berpikir Allah itu baik, Allah itu memudahkan, hanya ketika pekerjaan Anda sukses, nanti khawatirnya apa? Ketika Allah memberikan ujian dengan pekerjaan itu Allah jadikan gagal, na'udzubillah, nas'alullah as-salamu wal afiyah, Anda langsung akan berbalik. Anda langsung akan mengatakan, wah ternyata Allah jahat. Nah, sehingga kebaikan Allah itu bukan dengan sukses atau gagalnya usaha Anda saat ini. Tapi dengan apa? Dengan Allah memberikan kepada Anda taufik untuk Anda mampu keluar dari pekerjaan yang haram itu. Nah, itulah kemudian yang menginspirasi saya menasihati beliau. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Hajj. Di dalam surah apa? Al-Hajj. Perhatikan jamaah. Di ayat yang ke-11. Ayo buka semua. TikTok. Coba cek. Pemirsa TikTok, coba dibuka Al-Qur'annya, mushafnya, yang pakai terjemah tentunya. Atau aplikasi Al-Quran yang Anda punya apabila di depan Anda ada beberapa handphone. Dan orang sekarang kan biasa ya handphonenya 2, 3 itu biasa. Anda buka salah satunya aplikasi Al-Quran surah Al-Hajj di ayat yang ke-11. YouTube, Instagram, Facebook. Buka Al-Quran surah Al-Hajj pada ayat yang ke-11. Karena ini kita akan berbicara tentang keteguhan cinta. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, tetap Allah lah zat yang paling aku cintai. Tetap seperti itu. Jadi kita tidak terjebak dengan kenikmatan duniawi. Yang kenikmatan duniawi itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Sehingga tentunya ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan sesuatu yang tidak bernilai yang Allah berikan kepadanya. Tapi Allah akan memberikan akhirat untuknya. Bisa difahami sampai sini ya. Sekarang saya lanjutkan secara perlahan. Anda buka suratul Hajj ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Wih, ini ayat pemirsa sekalian. Kalau kita tadabbur, maka ini topnya luar biasa. Top markotop. Dan semua ayat Al-Quran itu top markotop. Semua ayat Quran itu baik dan luar biasa. Tapi tentu di sebagian momen ada ayat yang lebih mengena kepada kita dibandingkan ayat yang lain. Di suatu situasi dan keadaan, ada ayat yang nampaknya mewakili saya banget ini ayat. Dibandingkan ayat yang lain, kan begitu. Nah sekarang, mengenai keteguhan cinta pada series Love and Tears ini, kita akan menceritakan ternyata ada orang-orang itu yang hanya mencintai Allah dikala Allah beri nikmat saja. Tapi ketika Allah memberikan ujian kepadanya, langsung geluntung. Geluntung itu apa? Mundur teratur. Nah, sekarang kita lihat artinya. Wa minan nas. Dan di antara manusia. Artinya nggak semua ini. Karena Anda insya Allah pemirsa YouTube, Instagram, Facebook, pemirsa TikTok, insya Allah Anda oleh Allah dijauhkan dari sifat yang seperti ini. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ada di antara manusia. Wa minan nasi. May ya'budullaha. Mereka yang senantiasa menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Ala harf. Ala harf ini diartikan hanya dalam satu kondisi saja. Satu situasi saja. Diartikan dalam tekstual ayat ini, dia hanya menyembah Allah di tepi saja. Artinya di tepi itu, dia hanya mencintai Allah secara parsial, di pinggir saja. Dia tidak sampai tenggelam di dalam cintanya kepada Allah. Dia hanya main di pantai saja, di pinggir. Antara darat atau laut. Antara cinta atau benci. Antara nikmat atau azab. Dia mainnya di pantai, di pinggir saja. Ada manusia yang model seperti itu. Dia ibadahnya kepada Allah ala harf. Hanya dalam satu kondisi saja. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala langsung menafsirkan ayat ini. Allah berfirman lanjutannya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Ketika fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu ya usahanya lancar, ikhtiarnya sukses, karirnya keren, jabatannya bagus. Ketika dia mendapatkan itu, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Dia merasa tenang dengan pemberian Allah itu. Dia merasa, ini Allah banget begini nih. Allah itu baik. Dia lupa. Dalam setiap nikmat Allah itu pasti ada ujiannya. Dan di setiap ujian Allah itu pasti ada hikmahnya. Dia lupa semua itu. Jadi dia menganggap Allah itu baik hanya ketika Allah memberikan sesuatu yang dia inginkan saja. Maka disebutkan fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika dia mendapatkan kebaikan, harta, sukses, berhasil, lancar, urusan dimudahkan, itma'anna bih, hatinya merasa tenang. Ketika dia tenang jamaah TikTok, maka dia bersyukur kepada Allah. Sujud syukur. Kemudian dia apalagi? Bersedekah. Kemudian dia ramah, murah senyum kepada orang lain. Pembawaannya tenang. Datang ke masjid memberi bantuan. Tapi ingat, ternyata orang ini
tidak melakukannya dengan keistiqomahan dilandasi dengan cinta kepada Allah. Tidak. Loh Ustadz, kok antum suudzon? Nah lihat, ini bukan suudzon jamaah. Tapi kemudian ini Allah tunjukkan di dalam lanjutan ayatnya. Sekarang perhatikan lanjutan ayatnya. Tadi, kalau senang, tenang hatinya. Kalau sukses, tenang hatinya. Kalau berhasil, tenang hatinya. Langsung baik terus, baik terus, baik terus. Tapi ternyata nggak tulus. Lanjutannya apa? Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ketika dia ditimpa suatu fitnah, fitnah itu ya cobaan, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan, kegagalan, kesulitan, kerepotan, sakit. Apa yang terjadi? Inqalaba ala wajhi. Tiba-tiba orang itu berbalik ke belakang. Inqalaba ala wajhi, arti di dalam tafsirnya, dia kembali kafir kepada Allah. Kalau arti untuk tadabbur kita, ketika Allah memberikan kepadanya sedikit ujian, langsung, Allah kok gini banget ya? Langsung dia putus asa, dia tidak mau ke masjid lagi. Padahal ciri orang beriman itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang keadaannya tidak berubah. Mau senang, mau susah, mau sempit, mau lapang, tetap baik. Tetap baik. Nah, sementara mereka ini ketika Allah datangkan ujian ke dalam kehidupan mereka, apa yang terjadi? Inqalaba ala wajhi. Dia menjadi orang yang kemudian marah-marah, merasa benci dengan Allah Ta'ala. Dia menganggap Allah itu jahat kepadanya. Dia menganggap Allah tidak memberikan kepada, padahal sepanjang hidupnya semua pemberian dari Allah. Kemudian untuk orang yang semacam ini, apa yang Allah katakan? Khasirad dunya wal akhirah. Orang semacam ini akan rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia karena apa? Hatinya tidak mendapatkan ketenangan. Rugi dunia karena apa? Hatinya senantiasa panik gundah gulana. Ruginya karena apa? Dia tidak bisa menikmati dunia dengan segala keindahannya. Karena dia terlanjur memikirkan sesuatu yang buruk tentang Allah. Dan rugi akhirat, tentu dia kembali kepada Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang paling nyata. Itu kerugian yang paling real, paling nyata. Kenapa? Nomor satu, dia meninggalkan keimanan dan menggantikannya dengan kekufuran. Itu rugi yang luar biasa. Yang kedua, dia menukarkan dunianya dengan akhirat yang selamanya. Sehingga dia menganggap segala sesuatu itu nikmatnya hanya di dunia. Dia tidak mikir akhirat. Padahal ketika Allah memberikan ujian, itu bisa jadi, bisa berarti kebaikan untuk akhiratnya. Dan kerugian yang ketiga, dia kembali ke akhirat dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Dalam keadaan sebelumnya di dunia dia tidak merasa bahagia. Jadi coba kalau bukan rugi yang sangat nyata. Nah, maka dengan itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TikTok yang dirahmati oleh Allah. Di dalam penafsiran ayat ini, di antara umat Islam ada orang-orang yang beragama secara total. Cinta kepada Allah itu tidak berubah. Allah beri nikmat, tambah cinta. Allah beri nikmat, ada perasaan khawatir di dalam hatinya. Allah beri nikmat,
Dia khawatir bahwa kenikmatan itu akan mengurangi kenikmatannya kelak di akhirat. Itu orang beriman. Ketika datang ujian, ketika datang kesempitan, ketika datang sesuatu yang kurang menyenangkan, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia berbalik. Ya kan begitu. Tetapi ada pula orang yang beragama, itu cuma di pinggirannya saja. Kulitnya tok, tidak sampai masuk ke dalam. Jadi agama itu cuma pada pakaiannya, pada lisannya, pada perangainya. Tapi dia tidak sampai memasukkan agama itu ke dalam hatinya. Sehingga kecintaan kepada Allah itu tidak langsung muncul. Kemudian, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi karena rasa beragamanya tidak meresap ke dalam hati dan tidak mengakar ke dalam jiwa. Maka jika dia memperoleh kebaikan duniawi, dia puas. Tapi ketika keislamannya itu mendatangkan ujian, seperti orang-orang di zaman Rasulullah, ketika diuji tidak kuat, maka dia kembali pada kekufuran. Sehingga dia menjadi murtad kembali. Sehingga itulah kerugian yang sangat nyata. Nah, sekarang ada ayat yang lebih pas lagi. Ini ayat, saya yakin teman-teman semuanya sudah hafal. Semua teman-teman sudah hafal. Silakan dibuka pada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Ayat yang ke-15 dan 16. Surah apa? Al-Fajr. Ayat 15 dan 16. Surah Al-Fajr di ayat yang ke-15 dan 16. Ini agar kemudian cinta kita kepada Allah itu begitu teguh. Jadi cinta kita kepada Allah itu tidak sekedar cinta karena Allah memberi sesuatu yang indah. Tapi ingat, terkadang bentuk cintanya Allah itu dengan Allah memberikan ujian kepada kita. Ini pengajian yang sebelum-sebelumnya, Anda cek saja. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Yang pertama, surah Al-Fajr di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Apa artinya? فَأَمَّا الْإِنسَانُ, adapun manusia itu. Idza mabtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya memberikan ujian kepadanya. Ujian itu ya macam-macam. Bisa jadi ujian rumah tangga, bisa jadi ujian kesehatan, bisa jadi ujian kegagalan, macam-macam ujian itu. Kemudian oleh Allah dijelaskan secara spesifik apa ujiannya. Fa'akramahu wa na'amah. Ternyata kalimat ujian dalam surah Al-Fajr ayat 15 itu bukan sesuatu yang oleh manusia dipandang buruk. Apa ujiannya? Fa'akramahu. Allah memuliakannya dengan kesuksesan. Itu ujian. Dengan keberhasilan. Itu ujian. Dengan kekayaan. Itu ujian. Wa na'ama, dan Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Ketika ujiannya model seperti itu, apa yang terjadi? Fayaqulu rabbi akraman. Maka dia seketika itu mengucapkan, Tuhanku telah memuliakanku. Wih, bayangin. Jadi dia menganggap kemuliaan itu hanya terletak pada kenikmatan duniawi. Padahal lihat para sahabat Nabi. Saya kemarin cerita.
tentang siapa? Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini jamaah banyak sekali kisahnya kelaparan. Kelaparan. Tapi subhanallah saat ini ketika kita membaca hadis, terbanyak dari hadis itu jalur periwayatannya, pangkalnya adalah Abu Hurairah. Maka setiap hadis yang tersampaikan, setiap amalan yang diamalkan dengan hadis yang dibacakan tadi, itu saham kebaikannya kembali kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenikmatan yang luar biasa dia dapatkan di akhirat. Allahumma amin. Tapi lihat, Abu Hurairah mengatakan beberapa kali, aku ini pingsan di Masjid Nabawi karena kelaparan. Aku berdiri kembali terjatuh, aku berdiri kembali terjatuh. Aku berusaha berdiri lagi sampai aku kembali terjatuh. Wa yadhunnuna anna bisura'. Sampai para sahabat mengira saya ini terkena penyakit ayan. Apa yang mereka lakukan? Fayadha'una aqdamahum ala unuqi. Maka para sahabat itu sebagian dari mereka menginjakkan kakinya di atas leherku, ditekan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wallahi ma bisura', demi Allah saya tidak sama sekali terkena penyakit ayan. Ma huwa illal ju'. Tidaklah yang aku rasakan saat itu kecuali kelaparan yang luar biasa. Subhanallah. Lihat. Kecuali apa? Kelaparan yang luar biasa. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, disebutkan pada Al-Fajr ayat yang ke-15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Jadi pikirannya dia nikmat itu hanya dunia. Cinta Allah itu hanya dengan memberi dunia. Padahal Allah mencintai Anda dengan musibah yang mengenai Anda. Allah mencintai Anda dengan ujian yang sedang Anda alami. Allah mencintai Anda mungkin dengan cara Allah menjauhkan dunia dari Anda yang selama ini dunia itu menjauhkan Anda dari Allah. Dijauhkan dari dunia tapi didekatkan kepada Allah. Jadi ayo bismillah, kita harus teguh cinta kita kepada Allah ini. Jangan cintanya itu, cinta apa namanya? Ada uang abang, apa lagunya itu? Apa? Kalau pokoknya ada uang disayangi gitu loh. Kalau tidak ada uang apa? Nah, ya. Naam, ana ingat. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Wih. Lah kok jadi seperti orang materialistis kita sekarang ini? Kok kesannya Allah itu baiknya hanya ketika Allah memberi kenikmatan duniawi saja? Apakah Anda tidak merasa Allah itu baik? Ketika Allah menjauhkan dunia dari Anda tapi Allah mendekatkan Anda ke surganya. Lah kok pendek sekali pandangan mata kita? Hei jamaah. Oi jamaah. Hei jamaah YouTube ini. Instagram, TikTok. YouTube, TikTok. Gimana nih jamaah? Nah, dengan itu maka kita perlu paham ayat yang berikutnya. Coba lihat ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-16. Dan ada satu tadabbur bagus dalam ayat ini. Pada ayat yang ke-16, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Waduh, jahat betul ini manusia kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dihindarkan dari sifat yang semacam ini. Betul begitu Bu Tiara?
Sehat Bu Tiara ya? Masya Allah Bu Tiara, ini kami beberapa hari nggak keluar rumah, badan kayak enak banget Bu Tiara. Masya Allah. Biasa dikuyo-kuyo sama ibu-ibu di Malang. Sembon Malang, Sembon Malang, Sembon Malang. Masya Allah. Saya doakan Bu Tiara sekeluarga sehat walafiat. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan Pak suami yang sedang bertugas untuk bangsa dan negara, semoga oleh Allah diberikan sifat amanah. Allah jauhkan dari fitnah. Allahumma amin. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika dia diuji. Sekarang lihat, ketika ujian itu berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah tidak menyebutkan kalimat Rabbuhu. Anda cek perbedaan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15 Allah menggunakan kalimat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, diuji oleh Tuhannya. Karena apa? Kenikmatan yang muncul. Tapi ayat yang ke-16 tidak ada kalimat rabbuhu, Tuhannya. Karena apa? Kita tidak akan menyandarkan keburukan itu kepada Allah kecuali kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kecuali dengan diri kita sendiri. Maka lihat, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Dan adapun ketika dia diuji, dengan ujian apa? Allah menyempitkan hartanya. Pertanyaan, kenapa kok yang dijelaskan dalam Al-Fajr ayat 16 dan 15, kebalik ya, 15 dan 16, itu kok berkaitan dengan uang? Karena disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, karena memang uang itulah yang dianggap oleh manusia patokan kebahagiaan. Itu. Saya baru baca kemarin di status salah seorang teman mengutip dari media online yang terpercaya. Tahu Elon Musk? Tahu nggak Elon Musk? Pemilik Tesla itu. Anda tahu kalau tidur di mana dia? Dia kalau tidur di mana? Di rumahnya yang megah? Padahal dia punya rumah megah? Tidak. Di villa yang dia bangun di puncak gunung? Padahal dia punya itu? Tidak. Di villa yang dia bikin di pinggir pantai yang begitu indah? Ternyata tidak. Sekelas Elon Musk itu tidurnya di pabrik. Ya apa Anda? Di pabrik, bayangin. Lah mendingan kita. Iya enggak? Tidur di kamar, tidur di kasur. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka dengan itu, lihat. Karena kebanyakan manusia itu menganggap bahagia itu dengan uang. Maka Allah tunjukkan di sini, disempitkan uang, dilancarkan juga uang. Dan ini mewakili untuk semua bentuk-bentuk kenikmatan dan ujian yang lain. Tapi lihat ayat yang ke-16. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika dia diuji, apa bentuk ujiannya jamaah Instagram? Faqadara alaihi rizqah, Allah menyempitkan rezekinya. Allah menyempitkan rezekinya. Kemudian Elon Musk itu ngomong begini ketika diwawancarai oleh media yang mewawancarainya. Sampai pada kesimpulan dia bilang apa? Ternyata saya tidak bahagia. Loh. Hartanya 14.000 triliun. Maksudnya kan artinya antum bayangin duit 14.000 triliun tidak bisa bikin seorang manusia bahagia. Terus duit berapa lagi yang akan bikin Anda bahagia? Nah, terus Elon Musk bilang apa? Nampaknya saya tidak bahagia. Nampaknya saya tidak bahagia. Ya subhanallah, fa ya subhanallah. Maka dibilang di sini,
Ketika Allah mengujinya, apa ujiannya? Ternyata ujiannya adalah disempitkan rezekinya. Fayaqulu Rabbi ahanan. Ya Allah, Engkau telah menghinakanku. Tuhanku yaitu Allah, ahanan, telah menghinakan diriku. Coba antum bayangin jamaah. Subhanallah. Dengan keadaan yang seperti itu, dengan semua kenikmatan-kenikmatan luar biasa yang ia miliki, nikmat punya anak, nikmat punya istri, nikmat punya suami, nikmat badannya sehat, nikmat masih memiliki orang tua, nikmat macam-macam. Tapi kemudian hanya dia menyempitkan arti nikmat itu dalam bahasa uang. Nah, maka pada akhirnya ada orang-orang dalam surah Al-Hajj ayat 11, cinta kepada Allah hanya pada satu jenis keadaan saja. Lek pas seneng tok. Hanya ketika dia bahagia saja. Tapi ketika Allah berikan ujian, ternyata apa? Tidak mampu dia mempertahankan cintanya kepada Allah. Karena dia kering dari menangkap hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan. Dalam surah Al-Fajr 15 dan 16. Apa Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Fajr? Adapun manusia ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku, senang, bahagia, baik, sholat. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang lain, dia mengatakan apa? Rabbi ahanan. Ya Allah, ternyata Allah menghinakanku, Tuhanku menghinakanku. Nah, maka dengan itu jamaah, begini sekarang penutupnya. Arep golei opo liyane ayem lan tentrem, resik ati, resik pikir. Wih, keren, resik ati, resik pikir. Betul. Jadi resik ati, resik pikir, ayem, tentrem, apalagi kalau duwe akeh luwe penak. Itu jelas luwe penak itu. Walaupun kalau disuruh mikir duit akeh tapi gak ayem, dan tidak ada duit yang banyak tapi kemudian ayem, itu jelas kita milih keayeman itu, tenang. Bagaimana caranya ngundang Ustadz? Maaf Ustadz tidak nerima undangan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, maka sekarang begini jamaah, perhatikan. Kita ini hidup di dunia, itu memang Allah ingin menguji seberapa cinta kita kepada Allah. Seberapa kuat perjuangan kita dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat kita seberapa banyak ujian-ujian yang menimpa kita tapi tidak menggoyahkan cinta kita kepada Allah. Luar biasa. Nah, sekarang sebagai penutup saya beri beberapa contoh. Nomor 1. Anda lihat masyitah. Itu bukan nama, itu pekerjaan, profesi. Seorang tukang sisir yang biasa menyisir rambut putri Raja Fir'aun. Dia biasa apa? Nyisir rambutnya siapa? Putrinya Raja Fir'aun. Dan masyitah ini termasuk orang yang beriman di kalangan orang yang hidup di lingkungannya Fir'aun. Ketika dia, apa bahasanya ya? Ketika dia menyisir rambut putri Raja Fir'aun, ternyata sisirnya itu terjatuh. Apa yang terjadi? Dia ucapkan ketika mengambil sisir itu dengan ucapan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Anda tahu bodohnya anaknya Fir'aun ini? Bodoh banget. Apa katanya putri Raja Fir'aun? Allah ahuwa ismun jadidun li abi. Allah, kata dia,
apakah Allah itu nama baru untuk bapakku? Loh, kan bodoh banget ini anak. Jadi ketika dia mendengar kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah, ternyata apa? Dia tidak kenal siapa itu Allah. Maka dia bilang, apakah Allah yang kamu sebut itu adalah nama yang baru, julukan yang baru, gelar yang baru untuk ayahku? Maka sama Masyittah dibilang, la, bukan. Bukan. Terus apa itu Allah itu? Dibilang sama dia, Allah itu apa ya? Allah itu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki. Allah itu Tuhanku, penciptaku, Tuhanmu, penciptamu, dan Tuhannya ayahmu dan pencipta ayahmu. Marah ini anak Fir'aun ini. Dia bilang apa? La uballighanna hadzal amra ila abi. Tak ceritain ini. Apa yang kamu sampaikan kepada bapakku? Apa kata Masyittah? Dan Anda perlu tahu siapa Masyittah ini. Masyittah ini perempuan miskin. Dia tidak punya orang tua. Dia tidak punya dekengan yang kuat. Pekerjaannya cuma menyisir rambut putri Raja Fir'aun. Dengan anak-anak kecil yang dia miliki. Tapi imannya teguh luar biasa. Top keimanannya. Dibilang sama istrinya Raja Fir'aun, dibilang sama anak perempuannya Raja Fir'aun, dibilang apa? Tak laporin kamu kepada bapakku. Masyittah bilang, laporin. Dan betul setelah dilaporkan, Masyittah dipanggil. Ketika Masyittah dipanggil, Anda bisa bayangkan kejadiannya. Itu Masyittah itu digiring di depan pembesar-pembesar Fir'aun. Luar biasa. Perempuan lemah, tapi iman dan kecintaan kepada Allah yang menguatkannya. Berjalan dia di hadapan pembesar Fir'aun. Ada menteri-menterinya Fir'aun. Ada penasehat-penasehatnya Fir'aun. Ada pembesar-pembesarnya Fir'aun. Masyittah berjalan dengan penuh keteguhan. Fir'aun tanya, Masyittah, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Masyittah mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan semua di antara kalian ini adalah satu-satunya Allah. Ditanya lagi oleh Fir'aun, Masyittah, kamu yakin dengan omonganmu? Masyittah bilang, la ilaha illallah. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Sampai Anda tahu, subhanallah. Ujian untuk Masyittah ini. Dan ini dengan makna kata, bukan kiasan. Apa yang terjadi? Dengan makna kata, bukan kiasan ini. Dipanaskan minyak di penggorengan yang sangat besar. Lalu Masyittah dan anak-anaknya itu dibariskan di samping penggorengan besar dengan minyak goreng yang telah mendidih itu. Dilemparkan anaknya yang pertama, bung. Masyittah masih kuat. Dilemparkan anaknya yang kedua, bung. Masyittah masih kuat dengan cintanya kepada Allah. Dia cinta kepada Allah ketika hidupnya tanpa ujian. Dan dia pun tetap cinta kepada Allah di depan minyak goreng panas ini. Coba bayangin. Sampai terakhir, yang sedikit menjadikan Masyittah itu gusar, ketika anak kecil yang sedang ada di gendongannya, itu ternyata ditarik oleh pasukan Raja Fir'aun. Anak yang masih menyusu kepada ibundanya. Untuk dilemparkan. Hampir saja Masyittah itu tidak kuat. Akan tetapi kuasa Allah Ta'ala menjadikan anak kecil itu bisa berbicara. Antaqanallah alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikanku berbicara sebagaimana Allah mampu menjadikan segalanya berbicara. Maka bayi itu mengatakan, Uthbuti ya ummah fa innaki ala haq
Ibu yang kuat, Bu, karena engkau berada di atas kebenaran. Maka semakin kuat Masyitah ini. Dilemparkan itu anaknya, tidak lama Masyitah yang dilemparkan. Dan Anda tahu endingnya apa? Ketika An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melakukan Al-Isra wal Mi'raj, kemudian dengan malaikat Jibril diajak masuk ke dalam syurga. Ternyata Nabi Muhammad mencium aroma harum yang sangat semerbak dan menyenangkan. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ya Jibril, raihatu man hadhihi ya Jibril?" Aromanya siapa ini Jibril? Begitu semerbak, harum dan wanginya luar biasa Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, Masyitatu ibnati Fir'aun. Ini aroma surga yang wangi semerbak ini adalah aroma wangi yang keluar dari tubuhnya Masyitah, tukang sisir putri Raja Fir'aun. Nah, dari situ pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bisa faham bagaimana ternyata memang ujian itu datang untuk Allah menguji keteguhan cinta kita kepada Allah. Karena Allah itu senantiasa baik di dalam nikmatnya maupun di dalam ujiannya. Allah senantiasa baik di dalam pemberiannya dan ketika Allah tidak memberi. Allah senantiasa baik ketika memberikan kepada Anda senyuman dan ketika menjadikan Anda menangis. Allah senantiasa baik. Barakallahu fikum. Kami tutup dari sini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.